Di sebuah desa kecil terpencil, hidup seorang kuli bangunan bernama Arman yang harus menanggung beban berat sejak kecil akibat kemiskinan. Meski hanya lulus SD dan bekerja keras sebagai buruh kasar, ia menyimpan mimpi besar, membangun sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu di desanya. Dengan tekad baja, ia mengumpulkan batu bata bekas, kayu retak, dan genteng pecah sambil belajar arsitektur secara otodidak. Di tengah cemoohan orang-orang yang meragukannya, bahkan ancaman dari oknum pengembang yang ingin membeli tanahnya, Arman tetap teguh melanjutkan perjuangannya. Setelah bertahun-tahun penuh air mata, keringat, dan doa, sekolah itu akhirnya berdiri, menjadi harapan baru bagi generasi muda desa. Namun, perjuangan Arman tidak berhenti di situ. Bagaimana ia menghadapi tantangan berikutnya? Apakah mimpinya benar-benar bisa mengubah nasib seluruh desa? Simak kisah inspiratif ini hingga akhir untuk mengetahui bagaimana satu orang biasa mampu menciptakan dampak luar biasa bagi banyak orang. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Doakan bunda-bunda pendengar channel ini diberikan pahala melimpah, rezeki yang lancar, keluarga harmonis, dan kebahagiaan tanpa batas. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Klik play dan rasakan keajaiban dari setiap bab petualangan Arman yang penuh makna. Selamat mendengarkan. Bab 1. Mimpi di tengah kemiskinan. Di sudut desa Cemara Biru yang terpencil, Arman kecil tumbuh dalam keluarga yang hampir tidak pernah merasakan apa itu kemewahan. Ayahnya, seorang buruh tani, meninggal dunia saat ia baru berusia 10 tahun akibat kecelakaan di sawah. Sejak itu, ibunya, Bu Siti, harus bekerja keras sebagai pedagang sayur keliling demi menyambung hidup. Setiap pagi, Arman membantu ibunya mengangkat keranjang penuh sayuran ke pasar, sementara adik-adiknya menunggu di rumah dengan perut lapar. Hidup mereka seperti ranting kering yang terombang-ambing oleh angin kemiskinan, tanpa harapan untuk bertahan lama. Namun, meski hidup begitu sulit, Arman memiliki satu hal yang tak bisa direnggut oleh kemiskinan, rasa haus akan ilmu pengetahuan. Ketika teman-temannya memilih bermain di sawah atau tidur di bawah pohon, Arman lebih suka duduk di depan lampu minyak, membaca buku-buku bekas yang ia temukan di tempat sampah sekolah. Buku-buku itu seringkali kotor, sobek, bahkan kadang hanya tersisa beberapa halaman. Tapi bagi Arman, setiap kata di dalamnya adalah jendela menuju dunia yang lebih luas, dunia yang mungkin takkan pernah ia kunjungi secara fisik. Ia sering membayangkan dirinya menjadi seorang guru, mengajar anak-anak di desanya tentang ilmu yang ia pelajari dari buku-buku itu. Sayangnya, mimpi itu harus terhenti ketika ia lulus SD. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke SMP terlalu besar bagi keluarganya. Dengan berat hati, Arman meletakkan pensilnya dan mengambil cangkul ayahnya yang sudah usang. Ia mulai bekerja sebagai buruh kasar di ladang tetangga, lalu akhirnya pindah ke kota untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Di sana, tubuhnya yang masih muda dipaksa menanggung beban batu bata dan semen yang berat. Tangannya yang dulu memegang buku kini dipenuhi kapalan dan luka-luka akibat pekerjaan kasar. Namun, dalam hatinya, api semangat untuk belajar tidak pernah padam. Suatu hari, saat istirahat di lokasi proyek pembangunan gedung, Arman melihat seorang arsitek senior bernama Pak Rudi sedang memeriksa gambar rancangan bangunan. Mata Arman tertuju pada sketsa-sketsa itu dengan penuh kekaguman. Baginya, gambar-gambar itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang abadi. Saat Pak Rudi mendekat, Arman memberanikan diri untuk bertanya tentang gambar-gambar tersebut. Dalam percakapan singkat itu, Arman menceritakan tentang keinginannya untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak di desanya. Mendengar cerita itu, Pak Rudi tersenyum lembut dan memberikan beberapa buku tentang dasar-dasar arsitektur kepada Arman. "Kalau kamu benar-benar ingin membangun sekolah, pelajari ini," katanya. Malam-malam berikutnya, Arman mempelajari buku-buku itu dengan tekun di bawah sinar lampu redup di asrama kuli. Meskipun banyak istilah yang tidak ia mengerti, ia tidak pernah menyerah. Ia mencatat setiap detail, menggambar ulang sketsa-sketsa sederhana, dan membayangkan bagaimana sekolah impian itu akan terlihat. Dalam bayangannya, sekolah itu bukanlah gedung megah dengan fasilitas modern, melainkan sebuah tempat sederhana yang penuh dengan cinta dan semangat belajar. Tempat di mana anak-anak seperti dirinya dulu bisa mengejar mimpi tanpa harus khawatir soal biaya. Namun, di balik semangatnya yang membara, Arman seringkali dilanda keraguan. Ia bertanya-tanya,
Apakah mungkin seorang kuli bangunan seperti dirinya bisa mewujudkan mimpi sebesar itu? Apakah ada orang lain yang akan percaya pada visinya? Malam-malam panjang seringkali ia habiskan dengan air mata yang jatuh diam-diam, memikirkan betapa berat perjalanan yang harus ia tempuh. Tapi setiap kali ia melihat wajah-wajah polos anak-anak di desanya yang tidak bisa sekolah, ia menguatkan diri. Jika aku tidak melakukannya, siapa lagi? Gumamnya dalam hati. Dengan tekad yang semakin bulat, Arman bersumpah bahwa ia akan melakukan apapun untuk mewujudkan sekolah itu, meskipun harus memulainya dari nol. Bab 2. Perjuangan tanpa akhir. Setelah 5 tahun bekerja keras sebagai kuli bangunan di kota, Arman akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebidang tanah kosong di desanya. Meski tanah itu tidak luas dan hanya berupa lahan tandus yang dipenuhi semak belukar, bagi Arman, itu adalah langkah pertama menuju mimpinya. Ia membayangkan suatu hari nanti, di atas tanah itu akan berdiri sekolah yang menjadi harapan baru bagi anak-anak desa. Namun, kegembiraannya tak berlangsung lama. Ketika ia mulai merencanakan pembangunan, ia menyadari bahwa uang tabungannya hanya cukup untuk membeli tanah. Biaya membangun sekolah masih jauh dari cukup. Arman duduk termenung di tepi tanah itu, menatap kosong ke arah cakrawala. Hatinya terasa begitu berat. Seolah mimpi yang selama ini ia kejar tiba-tiba menjauh. Tidak ingin menyerah begitu saja, Arman mulai mencari cara lain. Setiap hari setelah bekerja di proyek pembangunan gedung, ia mengumpulkan material bekas yang bisa digunakan. Batu bata retak, kayu-kayu sisa, bahkan genteng pecah dikumpulkannya sedikit demi sedikit. Rekan-rekannya sesama kuli bangunan seringkali menertawakan usahanya, menganggapnya sia-sia. "Kamu pikir bisa bangun sekolah cuma dengan barang-barang bekas ini?" ejek salah satu temannya suatu hari. Arman hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Ia tahu mereka tidak mengerti visinya, tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dengan penuh keyakinan, ia mulai mengajak beberapa temannya yang lebih simpatik untuk membantu secara sukarela. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal material atau tenaga, melainkan dukungan dari warga desa. Saat Arman mulai berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjelaskan rencananya, banyak warga yang skeptis. Ada yang menganggapnya gila karena berani bermimpi besar meski hanya seorang kuli bangunan. "Apa kamu yakin bisa melakukannya? Kamu kan cuma buruh kasar," kata Pak Joko, salah satu tetua desa, dengan nada sinis. Tapi ada juga yang tergerak oleh semangat Arman, seperti Bu Surti, seorang ibu tunggal yang memiliki 2 anak putus sekolah. "Kalau kamu butuh bantuan, aku siap membantu. Anak-anakku sudah lama ingin belajar lagi," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang receh hasil dagangannya. Dukungan kecil itu membuat air mata Arman jatuh. Namun ia cepat-cepat menyeka wajahnya agar tidak terlihat lemah. Di tengah perjuangannya, Arman juga harus menghadapi ancaman dari oknum pengembang yang tertarik pada tanah miliknya. Suatu sore, seorang pria berkemeja rapi mendatangi Arman dan menawarkan harga tinggi untuk membeli tanah itu. "Tanahmu strategis, cocok untuk dibangun minimarket. Kami bisa bayar 2 kali lipat dari harga pasar," kata pria itu dengan senyum licik. Arman terdiam sejenak, membayangkan betapa mudahnya hidup jika ia menerima tawaran itu. Namun, ketika ia melihat wajah-wajah polos anak-anak desa yang sering bermain di sekitar tanah itu, ia tahu jawabannya. "Maaf, Pak. Tanah ini bukan untuk dijual. Ini untuk masa depan anak-anak kita," katanya tegas, meski suaranya bergetar. Sementara itu, ibunya, Bu Siti, mulai khawatir melihat kondisi Arman yang semakin kurus dan letih. Setiap malam, ia mendapati Arman masih duduk di meja kecilnya, mempelajari buku-buku tentang konstruksi bangunan hingga larut malam. "Anakku, apa kamu tidak capek? Sudah 5 tahun kamu bekerja keras, tapi sepertinya mimpimu semakin sulit dicapai," kata Bu Siti suatu malam dengan suara bergetar. Arman hanya tersenyum lembut, lalu memeluk ibunya erat. "Ibu, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa menyerah. Aku harus melakukannya, untuk adik-adikku, untuk anak-anak di desa ini, dan untuk semua orang yang tidak punya kesempatan belajar seperti aku dulu." Meski badai ujian terus datang silih berganti, Arman tidak pernah berhenti melangkah. Ia percaya bahwa setiap batu bata yang ia kumpulkan, setiap tetes keringat yang ia curahkan, adalah bagian dari fondasi mimpi besarnya. Di tengah malam-malam panjang yang sunyi, ia seringkali berdoa dengan mata basah, meminta kekuatan untuk terus bertahan.
Tuhan, jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh, tolong berikan aku kekuatan untuk tidak menyerah, bisiknya dalam hati. Dengan tekad yang semakin bulat, Arman terus melanjutkan perjuangannya, meskipun jalannya masih terjal dan penuh rintangan. Bab 3, Badai Ujian. Pembangunan sekolah dimulai dengan penuh harapan. Namun tak lama kemudian badai ujian datang silih berganti. Cuaca buruk menjadi salah satu tantangan terbesar. Hujan deras yang turun hampir setiap hari membuat tanah yang sudah diratakan kembali becek dan sulit untuk dikerjakan. Arman dan beberapa relawan harus berjuang keras menahan material bangunan agar tidak hanyut terbawa air. Setiap kali hujan reda, mereka harus membersihkan lumpur yang menutupi lokasi pembangunan sebelum melanjutkan pekerjaan. Tubuh mereka lelah, tangan mereka melepuh. Namun semangat mereka tetap menyala meski dalam kondisi yang semakin berat. Selain cuaca, minimnya alat berat juga menjadi kendala besar. Arman hanya memiliki peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, dan gerobak dorong. Proses memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain memakan waktu berhari-hari. Bahkan untuk pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan jam jika menggunakan alat modern. Beberapa relawan mulai merasa putus asa. Salah satu di antaranya, Andi, yang awalnya sangat antusias membantu, akhirnya mundur karena cedera ringan saat mengangkat balok kayu. "Maaf, men. Aku sudah tidak kuat lagi. Ini terlalu berat," katanya dengan nada penuh penyesalan. Arman hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Kondisi semakin memburuk ketika ada insiden kecil di lokasi pembangunan. Sebuah tiang penyangga yang belum kokoh tiba-tiba roboh, melukai 2 orang relawan. Meskipun lukanya tidak serius, insiden itu membuat banyak warga desa mulai ragu dengan keselamatan proyek ini. "Apa kamu yakin ini aman? Jangan sampai ada korban jiwa nanti," kata Pak Tono, salah satu warga yang sebelumnya mendukung penuh. Arman merasa dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia akan lebih berhati-hati, tapi keraguan warga mulai menyebar seperti api. Beberapa relawan lainnya pun mulai mundur, meninggalkan Arman sendirian bersama segelintir orang yang masih percaya padanya. Di tengah tekanan yang semakin besar, Arman mulai merasa ragu pada dirinya sendiri. Apakah semua ini sia-sia? Apakah mimpinya terlalu tinggi untuk diwujudkan? Malam-malam panjang ia habiskan di tepi tanah itu, menatap fondasi yang belum selesai dengan mata berkaca-kaca. Suara angin malam yang berdesir seolah membisikkan keraguan dalam hatinya. Namun, setiap kali ia hendak menyerah, ia teringat pada wajah anak-anak di desa yang sering bermain di sekitar lokasi pembangunan. Mereka selalu bertanya, "Kak Arman, kapan sekolahnya jadi?" Pertanyaan polos itu seperti cambuk bagi Arman, mengingatkannya bahwa ia tidak boleh mengecewakan mereka. Untungnya, di tengah badai ujian itu, bantuan tak terduga datang dari mantan muridnya yang sudah dewasa, Rani. Rani adalah salah satu anak yang dulu pernah belajar dari buku-buku bekas yang Arman pinjamkan. Kini, ia bekerja sebagai guru sukarela di kota dan mendengar tentang perjuangan Arman melalui cerita ibunya. Tanpa ragu, Rani datang ke desa membawa beberapa temannya yang juga ingin membantu. Mereka membawa alat-alat sederhana, bahan bangunan tambahan, dan semangat baru yang menghidupkan kembali proyek itu. "Kak Arman, aku tahu ini sulit, tapi kita pasti bisa melakukannya bersama-sama," kata Rani dengan senyum penuh keyakinan. Kehadiran mereka seperti oase di tengah padang pasir, memberikan harapan baru bagi Arman. Dengan dukungan baru ini, Arman mulai memperbaiki cara kerja timnya. Ia membagi tugas secara lebih efisien dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama. Meski pekerjaan tetap berat, semangat mereka mulai pulih. Warga desa yang tadinya skeptis pun mulai kembali membantu, melihat bahwa Arman benar-benar serius dan tidak menyerah. Di tengah malam yang dingin, Arman duduk di samping api unggun bersama para relawan, membicarakan rencana ke depan. "Kita sudah melewati banyak rintangan. Tinggal sedikit lagi, kita pasti bisa menyelesaikan ini," katanya dengan suara tegas. Dalam hati, ia bersumpah bahwa ia tidak akan berhenti sampai sekolah itu berdiri tegak, menjadi simbol harapan bagi semua anak-anak di desa. Bab 4, Sekolah yang Terwujud. Setelah 2 tahun penuh perjuangan, akhirnya sekolah itu selesai dibangun. Meski sederhana, bangunan itu memiliki 4 ruang kelas dengan dinding dari kayu bekas yang sudah dirapikan, atap dari genteng pecah yang disusun ulang, dan lantai semen kasar yang masih menyisakan bekas-bekas cangkul. Di halaman depan,
Ada papan nama bertuliskan, Sekolah Harapan Cemara Biru, dengan huruf-huruf yang dicat tangan oleh anak-anak desa. Saat pertama kali melihat hasil kerjanya, Arman merasa seperti sedang bermimpi. Ia berdiri di tengah halaman, menatap bangunan itu dengan air mata mengalir di pipinya. Semua rasa lelah, sakit, dan keputusasaan selama ini terbayar lunas oleh satu pandangan itu. Namun, tantangan belum sepenuhnya berakhir. Meski bangunan sudah berdiri, sekolah itu masih membutuhkan banyak hal. Meja, kursi, papan tulis, buku, dan alat tulis lainnya. Arman kembali berkeliling dari rumah ke rumah, meminta sumbangan apapun yang bisa diberikan warga. Ada yang memberikan meja kayu tua yang sudah tidak terpakai, ada yang menyumbangkan lembaran kain untuk dijadikan tirai, bahkan ada anak-anak yang membawa pensil pendek dan buku tulis bekas mereka. Setiap sumbangan kecil itu membuat hati Arman semakin hangat. Ia sadar bahwa sekolah ini bukan hanya mimpinya, tetapi juga mimpi bersama seluruh warga desa. Pada hari pertama pembukaan sekolah, suasana begitu meriah. Anak-anak dari berbagai usia datang berbondong-bondong. Beberapa di antaranya bahkan membawa adik-adik mereka yang masih kecil. Mereka semua ingin belajar, meskipun fasilitas yang tersedia masih sangat minim. Rani, mantan murid Arman yang kini menjadi guru sukarela, memimpin prosesi pembukaan dengan senyum penuh haru. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar, katanya kepada para murid. Kalian adalah generasi baru yang akan membawa perubahan bagi desa ini. Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, Arman berdiri di sudut ruangan, diam-diam menyeka air matanya. Namun, tidak semua orang merayakan pencapaian ini. Beberapa oknum pengembang yang sebelumnya mencoba membeli tanah Arman mulai menyebarkan isu negatif tentang sekolah itu. Mereka mengatakan bahwa sekolah ini tidak layak dan hanya akan membuang-buang waktu anak-anak. Bahkan, ada yang mengancam akan melaporkan sekolah itu ke pihak berwenang karena tidak memiliki izin resmi. Mendengar kabar itu, Arman merasa dunia seolah runtuh lagi. Ia tahu bahwa jika sekolah ditutup, semua usaha yang telah dilakukan akan sia-sia. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Warga desa bersatu untuk mendukungnya, mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk protes, dan bahkan mengirim surat permohonan ke kantor dinas pendidikan setempat. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan, akhirnya ada titik terang. Seorang pejabat dari dinas pendidikan datang ke desa untuk meninjau sekolah itu. Awalnya, Arman khawatir bahwa kondisi sekolah yang sederhana akan membuat mereka menolak memberikan izin. Namun, ketika pejabat itu melihat semangat anak-anak yang belajar dengan penuh antusias meski dalam kondisi serba terbatas, ia tersentuh. Ini adalah contoh nyata dari semangat pendidikan, katanya saat memberikan izin operasional sekolah secara resmi. Kabar itu langsung disambut sorak-sorai warga desa. Arman, yang biasanya tegar, kali ini tidak bisa menahan tangisnya. Ia jatuh berlutut di tanah, berterima kasih kepada Tuhan atas semua keajaiban ini. Di hari-hari berikutnya, sekolah mulai berkembang pesat. Anak-anak yang tadinya putus sekolah kini kembali belajar dengan gembira. Para relawan dari kota mulai berdatangan untuk mengajar, membawa buku-buku baru dan alat tulis yang lebih lengkap. Arman sendiri sering terlihat di sudut halaman sekolah, duduk bersama anak-anak sambil mendengarkan cerita mereka tentang pelajaran hari itu. Baginya, ini bukan sekadar sekolah, melainkan simbol harapan yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Dalam hati, ia berjanji untuk terus menjaga sekolah ini agar tetap menjadi tempat di mana anak-anak bisa bermimpi tanpa batas. Bab 5, Warisan Harapan. Beberapa tahun setelah sekolah berdiri, dampaknya mulai terasa di desa Cemara Biru. Anak-anak yang dulunya hanya bermain di sawah atau membantu orang tua di ladang kini memiliki mimpi-mimpi besar. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, guru, bahkan insinyur. Salah satu murid pertama sekolah itu, Nisa, berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di salah satu universitas ternama di ibu kota. Saat ia pulang ke desa untuk liburan, ia langsung mengunjungi Arman dan memeluknya erat. "Kak Arman, tanpa sekolah ini, aku tidak akan pernah bisa sampai di sana," katanya dengan mata berkaca-kaca. Arman tersenyum lembut, meski hatinya dipenuhi rasa bangga yang tak terkatakan. Ia tahu bahwa inilah bukti nyata dari semua pengorbanannya selama ini. Namun, kesuksesan itu tidak datang tanpa bayaran. Tubuh Arman yang telah bertahun-tahun bekerja keras mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Punggungnya sering terasa sakit akibat mengangkat material berat selama pembangunan sekolah,
dan tangannya yang penuh kapalan sulit digerakkan saat cuaca dingin. Meski begitu, ia tetap setia menjaga sekolah itu, membersihkan halaman setiap pagi, dan memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman. Warga desa seringkali menawarkan bantuan untuk meringankan bebannya, tapi Arman selalu menolak. "Ini tugasku," katanya dengan suara pelan namun tegas. Baginya, sekolah ini adalah warisannya bagi generasi mendatang, dan ia ingin memastikan bahwa warisan itu tetap utuh. Suatu hari, seorang wartawan dari kota datang ke desa untuk meliput kisah inspiratif Arman. Berita tentang seorang kuli bangunan yang berhasil membangun sekolah gratis telah menyebar luas, dan banyak orang penasaran dengan sosok di balik cerita itu. Ketika wartawan itu bertanya apa motivasi terbesarnya, Arman hanya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin anak-anak di sini punya kesempatan yang sama seperti anak-anak di kota. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib," katanya dengan nada rendah hati. Namun, ketika wartawan itu menanyakan apakah ia pernah merasa menyesal melepaskan kesempatan hidup yang lebih baik demi sekolah ini, Arman terdiam sejenak. Matanya menerawang seolah mengingat semua perjuangan yang telah ia lalui. "Tidak pernah," jawabnya akhirnya. "Jika saya harus memilih lagi, saya akan tetap melakukan ini." Meski sudah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak, Arman tetap hidup sederhana. Ia tinggal di rumah kecil yang dulu dibangun oleh ayahnya, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Ibunya, Bu Siti, seringkali menegurnya karena tidak mau menggunakan uang sumbangan dari para donatur untuk memperbaiki rumah mereka. "Anakku, kamu sudah berkorban begitu banyak. Sekarang saatnya kamu juga memikirkan dirimu sendiri," katanya suatu malam. Tapi Arman hanya menggeleng pelan. "Ibu, sekolah ini bukan milikku. Ini milik semua anak-anak di desa. Uang itu harus digunakan untuk mereka, bukan untukku," katanya dengan nada tegas. Bu Siti hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Di tahun-tahun berikutnya, sekolah itu semakin berkembang. Beberapa mantan murid yang sudah sukses mulai kembali ke desa untuk mengabdi. Mereka mengajar, memberikan beasiswa, bahkan membangun fasilitas baru seperti laboratorium sederhana dan perpustakaan. Arman seringkali duduk di halaman sekolah, mengamati anak-anak yang belajar dengan gembira, sambil sesekali berbincang dengan para mantan muridnya. Ia merasa seperti sedang melihat benih-benih harapan yang dulu ia tanam kini tumbuh menjadi pohon-pohon besar yang kokoh. "Kalian semua adalah bukti bahwa mimpi itu bisa diwujudkan," katanya suatu hari kepada para mantan muridnya. "Sekarang giliran kalian untuk melanjutkan perjuangan ini." Pada suatu sore yang tenang, Arman duduk di bawah pohon rindang di halaman sekolah, menatap gedung yang dulunya hanya mimpi di benaknya. Di depan sekolah, patung kecil dirinya berdiri tegak, dengan prasasti bertuliskan, "Dari batu bata menuju ilmu, dari mimpi menuju kenyataan." Arman tersenyum tipis, lalu menutup matanya sejenak. Ia tahu bahwa tubuhnya mungkin tidak akan kuat lagi untuk melanjutkan perjuangan ini dalam waktu yang lama, tapi ia juga tahu bahwa warisannya akan tetap hidup melalui anak-anak yang telah ia bantu. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Aku sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, biarlah mereka yang melanjutkan." Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan siluet sekolah yang kini menjadi simbol harapan bagi seluruh desa.